Salam selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Dan dimanapun saudara berada, senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih buat penyertaan, buat perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera, dan berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas pada saat pagi ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudaraku, apakah yang disebut dengan pencobaan? Pencobaan adalah sesuatu yang menggoda manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam dunia ini ada pencobaan, maka pastilah ada yang namanya peringatan. Peringatan sangat diperlukan oleh manusia sebagai alarm atau tanda yang memberi peringatan supaya manusia berjaga-jaga dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Korintus dengan menjadikan nenek moyang bangsa Israel sebagai contoh nyata. Peringatan itu adalah orang percaya akan menemui pencobaan dari masyarakat sekitarnya, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, seperti penyembahan berhala, seperti percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Melalui peringatan ini, Paulus ingin mengatakan bahwa jemaat Kristen di Korintus hidup bukan hanya dengan orang kudus sehingga tanpa pencobaan. Peristiwa seperti yang dialami oleh nenek moyang bangsa Israel bisa saja terjadi dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Peristiwa yang terjadi di masa nenek moyang bangsa Israel adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan, saudara. Peristiwa ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di masa kini. Artinya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan orang percaya masa lalu untuk mempertahankan kesetiaan kepada Allah akan selalu ada. Paulus mengingatkan agar kita, gereja Tuhan di masa kini, agar tetap teguh berdiri dalam mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Pencobaan akan selalu ada. Jangan memutuskan untuk menghindari pencobaan, saudara. Tetapi, lihatlah bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami itu tidaklah dapat melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa pencobaan yang sekarang kita alami bukanlah alasan bagi kita untuk kompromi terhadap dosa yang kita lakukan. Justru sebaliknya, pencobaan yang kita alami adalah kesempatan untuk kita mendekat dan menyaksikan pertolongan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi masalah-masalah dan pergumulan dosa yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, alias jalan buntu. Karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan dan pergumulan dosa yang sedang dikumpulkan, tidak sedikit dari kita yang bersikap masa bodoh, menyerah kalah karena susah atau sudah tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus mencari pertolongan. Mereka pun menjadi frustasi, putus asa,
dan lebih dalam jatuh ke dalam dosa. Bagi orang percaya yang memiliki kehidupan doa, selalu ada harapan, saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Asal kita mau bersungguh-sungguh di dalam doa. Bersungguh-sungguh berarti giat, berarti tekun, setia, dan sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Tuhan Yesus adalah jaminan hidup orang percaya, karena Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita percaya bahwa kalau dosa terbesar manusia telah diselesaikan Tuhan di atas Golgota, apalagi masalah-masalah yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sakit penyakit, ikatan dan belenggu, krisis keuangan, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Kita ingat saat bangsa Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Bangsa Israel tiba di Laut Teberau sehingga secara kasat mata menghadapi jalan buntu. Karena di depan terbentang Laut Teberau yang mustahil untuk diseberangi. Tetapi pada waktu yang tepat, Tuhan menyatakan mujizatnya. Laut Teberau terbelah menjadi dua. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok mereka. Saudaraku, mari kita hari ini kita menghadapi pencobaan. Jika hari ini menghadapi pencobaan melawan hawa nafsu dosa, hidup di dalam belenggu dosa, janganlah kita menyerah kalah, saudara. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang menyediakan jalan keluar. Dia yang menyediakan pembebasan bagi kita, sehingga kita bisa keluar sebagai para pemenang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menang dalam menghadapi pencobaan. Kami percaya Tuhan yang sediakan jalan keluar bagi kami. Bawa kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kami mampu dan menang menghadapi pencobaan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka, sakit penyakit, dan mara bahaya. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.